Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Pertama, marilah kita senantiasa memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita, usaha kita untuk kembali menuntut ilmu syar'i. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi dan Rasul yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuknya dengan baik hingga akhir zaman nanti. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita lanjutkan kajian kita membaca syarah Kitabul Jami' yang disusun oleh Al-Ustadz Firanda Andirja hafizahullahu wa matta'ahu bis-sihhati wal afiyah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa lana wa lil muslimina ajma'in. Akan kita mulai dari hadis yang ke-8, diberi judul oleh beliau Adab-adab memberi salam dalam rombongan. Ini adalah hadis yang ke-8. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yujzi'u 'anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum wa yujzi'u 'anil jama'ati an yarudda ahaduhum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Yang menurut beliau hadis ini, beliau jelaskan di catatan kaki bahwa hadis ini asalnya lemah, hukumnya lemah, namun ada riwayat-riwayat yang lain yang menguatkan hadis ini, yang mendukung hadis ini, sehingga kemudian hadis ini dinyatakan oleh banyak ulama, termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah, begitu juga Syekh Al-Bassam rahimahullah, sebagai hadis yang hasan. Biasanya disebut dengan hasan li ghairihi, ya. Hasan li ghairihi itu hadis yang pada asalnya lemah, ya, tapi lemahnya bukan lemah yang parah, ya. Lemah yang ringan. Kemudian ada riwayat-riwayat yang lain yang menguatkan hadis tersebut, sehingga derajat hadis tersebut naik dari lemah menjadi hasan, tapi dengan sebutan hasan li ghairihi. Begitu pula hadis yang hasan asalnya, ketika banyak pendukungnya, hadis-hadis yang lain mendukung hadis tersebut, maka kemudian juga naik menjadi hadis yang sahih, tapi sahih li ghairihi. Ini adalah istilah-istilah yang dipakai oleh para ulama dalam ilmu mustalah hadis. Terjemah hadis tersebut, Nabi SAW bersabda, cukuplah bagi sekelompok orang jika melewati sekelompok lainnya agar salah seorang dari kelompok yang lewat tersebut memberikan salam. Begitu pula sebaliknya, cukup satu orang dari kelompok yang dilewati untuk membalas salam tersebut, ya. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis ini tentang bagaimana adab ketika serombongan kaum muslimin melewati serombongan kaum muslimin, ya. Beliau sebutkan sallallahu alaihi wasallam bahwa cukup dari rombongan yang lewat itu, cukup satu yang mengucapkan salam. Dari rombongan yang dilewati, cukup satu yang menjawab, ya. Oleh karenanya beliau hafizahullah di sini menyampaikan bahwa hukum mengucapkan dan membalas salam
rombongan satu kepada rombongan yang lain, ini fardu kifayah. Ini fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah kewajiban yang jika sebagian orang sudah melakukannya, maka gugur kewajiban itu dari sisanya. Seperti contohnya tentang salat jenazah. Ya. Salat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Artinya kewajiban yang jika sebagian orang sudah melaksanakan itu, maka bagi yang lain gugur kewajibannya. Beda dengan salat 5 waktu. Kalau salat 5 waktu itu fardu ain. Setiap muslimah wajib melaksanakan salat 5 waktu. Ya. Dan tidak bisa dititipkan, tidak bisa. Dan tidak bisa gugur kecuali dengan hal-hal yang dinyatakan oleh syariat sebagai penggugur kewajiban. Ya. Kalau untuk wanita misalnya haid, ya, nifas, ya, itu gugur kewajiban salat 5 waktunya. Kalau untuk laki-laki, ya, atau wanita secara umum, ya, misalnya pingsan, ya, kemudian hilang akal, ya, gila. Ya. Tapi selama syarat-syarat wajib salat fardu itu ada, maka itu hukumnya fardu ain. Nah, kalau kita merujuk kepada hukum salam, ya, hukum salam pada asalnya kan hukumnya sunnah. Kemudian menjawabnya pada asalnya hukumnya wajib, ya, fardu ain. Ya, kalau satu dengan satu, ya, satu orang mengucapkan salam kepada orang lain itu kan hukumnya sunnah. Tapi bagi orang sendiri, ya, satu orang yang diberikan salam untuk menjawab salam tersebut hukumnya wajib fardu ain. Tapi kalau rombongan dengan rombongan maka berbeda. Ya, hukumnya berubah menjadi fardu kifayah. Sehingga ketika kita di sini misalnya, ya, sedang duduk di majelis ilmu, kemudian ada yang datang dan mengucapkan salam, ya, cukup sebagian orang saja yang menjawab. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis tadi jelas, cukup satu orang yang menjawab itu sudah mewakili dan menggugurkan kewajiban dari yang lain. Tapi kalau semuanya tidak ada yang menjawab, berarti dosa semuanya. Seperti tentang salat jenazah. Ya. Jenazah muslim yang harus diperlakukan sebagaimana jenazah muslim pada umumnya, ya, ya, termasuk disolatkan, kemudian sepakat tidak ada yang menyolatkan, maka semuanya berdosa. Semuanya berdosa. Harus ada yang menyolatkan. Sehingga kemudian kewajiban itu gugur dari yang lainnya. Dan beliau di sini menyebutkan tentang catatan penting bahwa seandainya dalam satu rombongan itu yang diberikan salam itu semuanya menjawab, maka itu lebih baik dan lebih besar pahalanya. Ya, rombongan memberikan salam 1-2 orang atau beberapa orang kepada rombongan yang dilewati, seandainya rombongan yang dilewati itu kemudian menjawab salam, ya, semuanya mau menjawab salam, maka itu lebih baik dan lebih besar pahalanya. Kemudian beliau di sini menyebutkan faedah yang lain. Beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-86. Surat An-Nisa ayat ke-86. Ya, tentang terkait adab salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Jika kalian diberi salam dengan suatu salam, maka jawablah dengan salam yang lebih baik atau yang semisalnya. Lalu beliau menyebutkan faedah yang diambil dari ayat tersebut. Yang pertama, menjawab salam dengan jawaban yang semisal atau yang lebih baik adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ketika kita diberikan ucapan salam, ya, itu hanya ada 2 pilihan, menjawabnya dengan yang lebih baik atau yang sepadan. Adapun pilihan ketiga, ya, tidak ada pilihan ketiga, menjawab dengan yang lebih sedikit, ya, lebih rendah, itu tidak boleh. Oleh karena ya para ulama menjelaskan, termasuk beliau di sini menjelaskan, kalau orang itu mengucapkan salam kepada kita lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, lengkap, maka kita juga harus menjawab secara lengkap, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh lebih sedikit dari itu.
Kalau assalamualaikum warahmatullah, maka kita menjawabnya dengan yang sepadan, waalaikumsalam warahmatullah, atau lebih baik sampai wabarakatuh. Kalau salamnya assalamualaikum, kita menjawabnya dengan yang sepadan, waalaikumsalam, atau lebih baik warahmatullah, atau lebih baik lagi wabarakatuh, sampai selesai. Tapi untuk yang lebih sedikit itu tidak boleh. Menjawab salam dengan yang lebih sedikit itu tidak boleh. Makanya kalau sebagian orang itu diberikan ucapan salam ketika chat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lengkap. Baik itu stiker ya atau ketikan ya. Baik itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Kemudian dengan dijawab apa? Biasanya apa? Was WRWB. Itu enggak boleh. Enggak boleh. Itu pendapat yang lebih condong yang saya pilih ya. Karena di sana ada perbedaan pendapat juga terkait bolehkah doa itu disingkat ya. Karena ini kembali ke ini perbedaan ulama terkait apakah doa seperti sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu anhu, terus salam itu boleh disingkat atau tidak ya. Perbedaan ini lumayan sengit ya. Bahkan sebagian ikhwan menjadikan ini sebagai pembeda salafi atau tidak salafi ya. Tapi saya pernah tahu ada seorang ustadz salafi yang memilih pendapat yang boleh menyingkat ya. Ya, tapi bukan menyingkat doa, tapi itu sebagai simbol tanda saja bahwa itu sebenarnya doa lengkap tapi disingkat. Kalau dibaca tidak boleh disingkat ya. Ya, jadi kalau dibaca tidak boleh as WRWB, tidak boleh. Kalau pas baca, tapi kalau pas nulis katanya boleh. Tapi wallahu a'lam saya lebih memilih pendapat yang ditulis secara lengkap. Kalau menulisnya dengan bahasa Arab terlalu repot atau dengan bahasa Indonesia juga repot, bisa dengan stiker ya. Tidak masalah. Allahu a'lam. Ya, ini masalah perbedaan pendapat dan ini tidak bisa menjadi tolak ukur untuk menilai seorang salafi atau tidak ya. Ya, jadi kalau nanti ada teman yang melakukan itu jangan terus ditembak ya. Oh, antum sudah tidak salafi. Ngaji di mana? Jangan. Ya. Karena sebagian kita terlalu mudah mengeluarkan seorang dari manhaj salafi. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, kita tidak boleh menambah-nambah salam dengan ucapan karangan sendiri. Ya, di antaranya adalah dengan tambahan ta'ala. Dengan tambahan ta'ala. Jadi assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hal ini pernah seingat saya pernah ditanyakan oleh kami peserta daurah kepada Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah dan jawaban beliau tidak boleh. Jadi ucapan salam itu sudah demikian adanya maka tidak boleh ditambah-tambah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala atau subhanahu wa ta'ala atau azza wa jalla jalla jalaluhu wa barakatuh. Jadi itu tidak boleh, tidak boleh. Allahu a'lam. Ya. Karena ini termasuk bentuk ibadah dan yang datang dari dalil-dalil baik Al-Quran maupun As-Sunnah demikian. Pengamalannya pun dari para sahabat demikian. Kalau anggapan kita, oh itu kan lebih baiknya karena kita memuji Allah, maka Nabi SAW lebih paham daripada kita tentang yang lebih baik daripada syariat ini. Ya. Para sahabat lebih paham daripada kita tentang apa yang lebih baik dari syariat ini. Tapi ternyata Nabi SAW dan para sahabat tidak ada yang melakukan demikian. Sehingga yang namanya bid'ah, tambahan-tambahan dalam agama itu tidak dibolehkan. Meskipun dengan niat atau tujuan lebih baik. Itu kan logika kita saja ya. Itu kan logika kita saja lebih baiknya. Padahal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak membolehkan itu. Sehingga baik atau tidak baik itu ukurannya bukan logika kita, bukan perasaan kita, tapi kita kembalikan kepada dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pengamalan para sahabat. Karena para sahabat itu adalah orang-orang yang paling baik pengamalannya terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mereka yang langsung belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang hidup di zaman di mana Al-Quran turun sedikit demi sedikit. Mereka hidup di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, menyampaikan hadis demi hadis. Mereka paham, lebih paham daripada kita.
dan mereka tidak melakukan hal-hal demikian, sehingga tidak boleh. Lalu kemudian faedah yang ketiga, beliau sebutkan di sini, jika saudara kita memberi salam kepada kita sembari tersenyum, memandang wajah kita, kita pun sebaiknya melakukan hal yang sama. Ya, ini tentang adab ya. Kalau saudara kita memberikan salam kepada kita ya, dengan tersenyum dan memandang wajah kita, kita pun harus melakukan hal yang sama. Ya, melakukan hal yang sama. Ini masuk dalam keumuman perintah Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surat An-Nisa ayat 86. Ya. Jika kalian diberi salam dengan suatu ucapan salam, maka jawablah dengan salam yang lebih baik atau yang semisalnya. Ya, jangan kemudian dijawab tapi tidak melihat. Dijawab tadi tapi sambil cemberut ya. Sambil dilipat mukanya. Nah, sebagian orang seperti itu jemaah. Kita ini harus lebih banyak membaca membaca dalil-dalil tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bergaul. Karena ternyata di lapangan banyak di antara ikhwan salafi yang ternyata kaku dalam bergaul. Kaku dalam artian bukan tidak mau diajak maksiat ya, bukan ya. Karena kaku ini ternyata banyak juga disalahpahami oleh sebagian orang. Oh, kamu kok kaku sekali? Saya ajak dugem tidak mau ya. Itu bukan kaku, itu namanya teguh di atas prinsip kebenaran. Kaku yang dimaksud adalah tidak tidak ramah ya, tidak ramah, tidak murah senyum ya. Tidak bisa bersopan santun, lemah lembut. Terkesan orangnya sangar, menakutkan, misterius ya. Jangan. Nabi SAW tidak demikian. Nabi SAW adalah orang yang kalau sahabat itu menyebutkan sifat Nabi SAW itu beliau seperti bulan purnama ya. Saking indahnya wajah beliau SAW itu, bahkan bulan purnama pun kalah dengan keindahan wajah Nabi SAW. Ini bukan terkait fisik beliau saja, bahkan lebih daripada itu. Ini terkait akhlak Nabi SAW. Makanya dalam banyak hadis para sahabat menyebutkan Nabi itu SAW kalau dipanggil itu tidak menoleh hanya dengan wajahnya, tapi menoleh dengan badannya. Ya. Kalau kita masih sering dipanggil noleh wajah pun tidak. Ya. Kita masih sering seperti itu. Makanya kita perlu belajar akhlak, ya, mencontoh Nabi SAW. Karena lagi-lagi akhlak itu adalah praktek, ya. Akhlak itu adalah aplikasi, bukan teori. Sehingga beliau sebutkan di sini faedah itu, bahwa kalau kita diberikan ucapan salam dan saudara kita itu sambil tersenyum memandang wajah kita, maka kita balas dengan yang serupa. Jangan dicuekin, jangan diacuhkan, ya. Kemudian faedah yang keempat, kata beliau, hadirkanlah makna dan keindahan salam dalam hati kita. Hadirkanlah makna dan keindahan salam dalam hati kita. Kita harus paham, salam ini isinya apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan doa yang begitu indah. Isinya apa? Keselamatan, rahmat, dan keberkahan. Tiga hal besar dalam hidup kita. Selamat, rahmat, dan berkah. Tiga hal, ya, yang seringkali dicari oleh orang, ya, siapapun itu. Bahkan orang kafir pun cari selamat, cari berkah. Orang musyrik pun cari selamat, cari berkah, cari rahmat, ya, dengan cara-cara yang salah, kesyirikan. Bahkan sebagian kaum muslimin cari selamat, cari rahmat, cari berkah juga dengan cara-cara kesyirikan, ya. Bagaimana mereka kemudian mencari keberkahan dari hal-hal yang tidak mengandung keberkahan sama sekali. Hanya doktrin-doktrin palsu, ya. Nah, kita diberikan doa itu dari saudara kita, ya, se-Islam, gratis, ya, gratis. Maka kita ketika mengucapkan itu dan membalas ucapan salam itu, kita harus menghadirkan makna bahwa kita sedang mendapatkan doa kebaikan dari saudara kita. Dan kita balas mendoakan kebaikan kepada saudara kita. Sehingga ya, harapannya nanti akan benar-benar tercipta rasa cinta
sesama kaum muslimin, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Maukah kalian aku beritahu satu hal yang kalau kalian lakukan kalian akan saling cinta, tebarkanlah salam di antara kalian. Ya. Meskipun itu dengan ketika naik kendaraan, ya. Sebagian kita hanya dengan klakson, ya, atau dengan senyum atau mengangguk, ya. Itu bagus, ya. Itu akhlak, ya. Itu akhlak yang kembali kepada adat setempat. Tapi alangkah baiknya kalau ditambah dengan salam, ya. Karena kita orang-orang Muslim. Kemudian yang kelima, faedah yang kelima, hendaknya salam itu diucapkan dengan tulus dan baik. Hendaknya salam itu diucapkan dengan tulus dan baik. Sehingga harapannya bisa melunturkan kebencian, hasad dan permusuhan di antara kaum muslimin. Kan tujuannya itu, ya. Tujuannya itu. Makanya banyak terjadi permusuhan, perselisihan, kebencian, hasad, iri, dengki di antara kita, ya kaum muslimin. Ya barangkali di antara sebabnya adalah kita tidak mau mengucapkan salam. Atau kadang kita diberikan ucapan salam tapi kita tidak mau membalas. Ya. Kita tidak membalas. Ya. Seandainya kita mau mengamalkan ini, ya, mengucapkan salam, membalas salam, menghadirkan makna dalam hati, mengucapkannya pun dengan tulus, ya, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala itu akan tercipta rasa cinta dan kasih sayang di antara kaum muslimin. Kita akan beralih ke yang disebutkan oleh Al-Imam As-San'ani. Beliau menyebutkan beberapa faedah, di antaranya tentang apakah disyariatkan mengucapkan salam kepada orang yang sedang membaca Al-Quran. Ya, ini permasalahan yang beliau sebutkan di sini. Apakah disyariatkan mengucapkan salam kepada orang yang sedang membaca Al-Quran? Ya, ada perbedaan para ulama. Ya, sebagian mengatakan tidak disyariatkan mengucapkan salam kepada orang yang sedang membaca Al-Quran. Kemudian, ya, pendapat yang kedua mengatakan bahwa tetap disyariatkan mengucapkan salam kepada orang yang sedang membaca Al-Quran. Dan inilah yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi. Pendapat kedua ini dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Bahwa orang yang sedang membaca Al-Quran tetap kita ucapkan salam kepadanya. Ya, ketika kita menjumpai dia, ya, atau menemui dia, atau melewati dia. Kemudian permasalahan yang kedua, apakah mengucapkan salam ketika memasuki rumah kosong? Ya? Apakah disyariatkan mengucapkan salam ketika memasuki rumah yang kosong? Ya? Rumah orang lain, atau rumah kita, atau kamar hotel, penginapan, kos, dan sejenisnya. Ini kata beliau Al-Imam As-San'ani, bahwa disyariatkan mengucapkan salam ketika memasuki rumah yang kosong. Ya. Beliau menyebutkan beberapa dalil, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 61, "Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum." Maka apabila kalian masuk ke dalam rumah-rumah, maka ucapkanlah salam untuk diri-diri kalian. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, yustahabbu idza lam yakun fil baiti ahadun an yaqula assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dianjurkan, disunnahkan apabila di rumah itu tidak ada seorang pun, maka mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dan ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani dari sahabat Ibnu Abbas. Artinya tetap disyariatkan untuk mengucapkan salam ketika memasuki rumah yang kosong, tidak ada penghuninya. Mau itu rumah kita sendiri
atau rumah orang lain atau rumah yang kita sewa. Allahu a'lam. Kemudian beliau mengetengahkan permasalahan ketiga. Ketika ada prasangka kita sedang berjalan kemudian melewati seseorang dan ada prasangka orang tersebut kalau kita berikan salam dia tidak menjawab, apakah tetap kita mengucapkan salam atau tidak ya? Ini sering ya menjadi dilema ya. Kita sedang berjalan ya, naik kendaraan atau jalan kaki, ada orang sedang duduk ya. Ada orang sedang duduk, apakah kita disyariatkan mengucapkan salam kepada orang tersebut? Padahal di sana ada dugaan kuat, ya orang itu nanti tidak akan menjawab salam kita. Ini terjadi atau ada perbedaan di antara para ulama. Ya, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, tidak disyariatkan mengucapkan salam kepada orang seperti itu. Karena ya, kalau akhirnya orang itu tidak menjawab salam kita, berarti kita menjatuhkan saudara kita ke dalam dosa. Ya kan? Kita kembali lagi ke hukum menjawab salam. Hukumnya apa tadi? Wajib. Berarti meninggalkan kewajiban hukumnya dosa. Ya, hukumnya dosa. Ini seperti dilema kita di masyarakat ya, di kampung ya terutama ya. Karena orang kampung itu mereka familiar mendengarkan salam, tapi mereka belum paham. Banyak yang masih belum paham tentang hukum menjawab salam ya. Makanya masih banyak di kampung-kampung itu orang-orang yang ketika diberikan ucapan salam hanya dengan menjawab nggih, monggo, mari, direakan kan seperti itu. Nah, permasalahan ini apakah kalau orang-orang seperti itu kita berikan ucapan salam itu boleh atau tidak, disyariatkan atau tidak ya bagi kita untuk mengucapkan salam kepada orang-orang seperti itu? Ada dua pendapat. Pendapat pertama, tidak disyariatkan. Karena kalau kita tetap mengucapkan salam kemudian akhirnya orang itu tidak menjawab, maka kita telah menjerumuskan saudara kita ke dalam perbuatan dosa karena akhirnya dia meninggalkan kewajiban. Namun pendapat yang kedua mengatakan tetap disyariatkan mengucapkan salam. Tetap disyariatkan mengucapkan salam dengan beberapa alasan. Alasan pertama, bisa jadi dia salah praduga. Ya, kan tidak selalu praduga kita benar. Ini orang kelihatannya awam. Kalau saya ucapkan salam, kayaknya dia nggak menjawab. Ya bisa jadi kan itu praduga kita, belum tentu benar. Tidak ada jaminan 100% itu benar. Ya, maka alasan pertama itu. Kenapa tetap disyariatkan mengucapkan salam kepada orang seperti itu? Alasan pertama karena bisa jadi praduga kita keliru. Yang kedua, alasan kedua, kalau toh orang itu tidak menjawab salam, maka malaikat yang akan menjawab salam kita. Ya, kalau orang tadi tidak menjawab salam kita, maka malaikat yang akan menjawab salam kita. Dan ada hadis khusus yang menyebutkan itu. Ya. Alasan ketiga, karena perintah-perintah syariat itu tidak ditinggalkan karena alasan yang seperti itu. Ya. Perintah-perintah dalam syariat itu tidak boleh ditinggalkan hanya karena alasan-alasan seperti itu, hanya karena praduga. Hanya karena praduga tidak boleh. Tidak boleh. Ya, berarti beliau sebutkan berapa? Tiga alasan. Alasan keempat itu bisa menjadi amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Alasan keempat itu bisa menjadi amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Kalau semua orang memiliki praduga demikian, kalau saya ucapkan salam jangan-jangan dia tidak jawab. Lalu kemudian semua orang meninggalkan salam. Ya akhirnya salam itu tidak jadi syiar yang diamalkan di tengah-tengah kaum muslimin. Sehingga alasan keempat itu bisa menjadi cara amar ma'ruf nahi munkar untuk membiasakan kaum muslimin mengucapkan salam dan menjawabnya. Ya. Ini adalah 4 alasan yang beliau Al-Imam As-San'ani sebutkan dalam kitabnya. Ya, dengan ini kita selesai dari hadis ke-8. Ya. Singkat. Masih berapa menit adzannya? Berapa? 7 menit. 8
lanjut hadis ke-9 dulu ya. Kita lanjut ke hadis ke-9. Di sini kita kembali ke buku Ustadz Firanda Hafizahullah. Hadis ke-9 beliau sebutkan judulnya larangan mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang kafir. Larangan mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang kafir. Beliau mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabda'ul yahuda walan nasara bis salam, fa idza laqitum ahadahum fi tariqin fattarruhu ila adyaqihi." Janganlah kalian mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan jika kalian berpapasan dengan mereka di suatu jalan, maka desaklah mereka ke bagian jalan yang paling sempitnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Namun ada kekeliruan dari penulis kitab Bulughul Maram. Ya, di Bulughul Maram hadis ini dinyatakan sebagai perawinya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Kan hadis ke-8 dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, penulis Bulughul Maram di kitabnya ketika menyebutkan hadis yang ke-9 itu mengatakan wa anhu, dan darinya. Ini kembali kepada perawi hadis ke-8 yaitu Ali bin Abi Thalib. Tapi beliau jelaskan, Ustaz Firanda menjelaskan di footnote bahwa ini adalah pernyataan yang keliru dari penulis Bulughul Maram. Yang benar hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Nah, ini hal biasa ya. Ini hal biasa karena dulu memang para ulama itu lebih dominan menulis kitab melalui hafalan. Ya, bukan melalui referensi yang tercetak ya. Enggak. Karena saat itu memang belum banyak kitab-kitab yang ditulis dan dicetak, ya mereka mengandalkan hafalannya. Bisa jadi keliru seperti itu. Lalu beliau, Ustaz Firanda Hafizahullah, menyebutkan bahwa hadis ini menunjukkan kemuliaan Islam. Bahwa seorang Muslim diwajibkan untuk berbangga dengan statusnya sebagai seorang Muslim. Kita harus bangga. Kita harus bangga bahwa kita ini seorang Muslim dan punya kemuliaan ya, dengan agama Islam. Makanya tidak dibolehkan bagi kita untuk merendahkan diri di hadapan orang-orang kafir. Tidak boleh. Merendahkan diri kepada sesama Muslim saja tidak boleh, apalagi kepada orang-orang kafir. Makanya sungguh mengherankan ketika ada sebagian orang yang kemudian berkasih sayang dan berlaku sopan kepada orang-orang kafir atau bahkan pemimpin-pemimpin orang-orang kafir. Waliyadzubillah. Ini menunjukkan mereka belum paham apa arti al-wala wal bara. Padahal al-wala wal bara itu termasuk prinsip dalam agama Islam. Kan kalau kita kembali kepada pengertian agama Islam itu apa? Al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Di bagian ketiga kan ada al-bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ya, berlepas diri dari kekafiran dan orang-orang kafir. Ya, benar-benar harus benci dan memusuhi orang-orang kafir. Dan benci dan memusuhi ini bukan berarti legalisasi terhadap kezaliman kepada orang-orang kafir, tidak. Agama Islam agama yang adil. Ya, agama yang adil, tidak boleh menzalimi orang-orang kafir, tidak boleh. Sehingga tidak boleh bagi kita ketika melewati tempat ibadah orang kafir, kita lempari batu, kita lempari molotov, kita kotori dengan kotoran hewan atau kotoran manusia. Tidak boleh. Ketika dia mau pergi ke tempat ibadah, ya kita ganggu, kita cegat, kita nggak boleh. Tidak boleh. Ya. Tapi kita tidak boleh kemudian merendahkan diri di hadapan mereka, masuk ke tempat ibadah mereka, ya, dan seterusnya. Itu dijelaskan oleh para ulama. Makanya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan di sini, mengucapkan salam saja tidak boleh. Memulai salam untuk orang Yahudi dan Nasrani itu tidak boleh. Itu sekedar ucapan salam. Bahkan beliau tegaskan dalam hadis tadi, kalau berpapasan dengan orang Yahudi atau Nasrani, silahkan pepet, pepet desek ya, ke tempat paling sempit. Ya. Kita tampakkan bahwa kita adalah orang-orang Islam yang berwibawa, mulia. Ya, itu dulu. Kalau sekarang kayaknya kita tidak ada nyali, tidak ada nyali. Ya, tapi kalau sekarang ya rasa-rasanya tidak perlu kita
kita galakkan ini. Yang jelas kita tidak merendahkan diri kepada mereka saja. Adzan dulu. Sudah masuk ya? Kita dengarkan adzan dulu. InsyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan setelah adzan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita lanjutkan. Selanjutnya beliau menjelaskan di sini bahwa tidak boleh bagi kita ketika berpapasan dengan seorang Yahudi atau Nasrani untuk minggir ya, atau mengalah, kemudian mempersilahkan orang kafir tersebut untuk melewati bagian ternyaman ya, karena ini menunjukkan kehinaan ya. Alasannya karena ini menunjukkan kehinaan, sehingga hal ini dilarang oleh Nabi SAW ya, karena ada alasan, yaitu karena ini menunjukkan kehinaan. Begitu pula beliau menyampaikan bahwa ketika ada suatu perkumpulan ya, atau diskusi, maka seorang muslim jangan malu untuk ikut berbicara. Jangan membiarkan orang kafir terus yang berbicara ya. Misalnya di sebuah kumpulan RT misalnya ya, yang di sana bercampur antara muslim, warganya ada yang muslim, ada yang Nasrani ya. Kalau Yahudi kayaknya tidak ada. Ya, wallahu a'lam kalau ada, tapi bertopeng ya, wallahu a'lam. Tapi setahu kita Yahudi, agama Yahudi itu tidak diizinkan ya oleh pemerintah negara kita, alhamdulillah ya. Meskipun di antara warga negara kita ada sebagian yang pro dengan Yahudi. Ada yang dari kalangan Nasrani, ada yang dari kalangan Muslim pun ada yang pro dengan Yahudi, tapi setahu kita agama Yahudi tidak diizinkan oleh pemerintah kita di sini. Nah, ketika ada perkumpulan seperti itu, maka jangan sampai orang kafir terus yang berbicara, sehingga usulan-usulan, masukan-masukan itu justru menguntungkan mereka dan agama mereka. Seorang muslim harus punya wibawa, punya keberanian dan kemuliaan untuk menyampaikan masukan dan saran yang kemudian maslahatnya juga akan kembali kepada kaum muslimin dan agama Islam. Kemudian beliau menyebutkan, ya, penulis Hafizahullah menyebutkan beberapa hal. Yang pertama, seorang muslim tidak boleh mendahulukan mengucapkan salam kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Ini adalah kandungan utama dari hadis tadi. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk lebih dulu mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Tidak boleh. Lalu beliau menyebutkan faedah di catatan kaki. Beliau nukilkan dari kitab Fathul Mun'im Syarah Sahih Muslim karya Dr. Musa Syahin, bahwa kalau salam itu ya, salam itu, lafal salam yang diucapkan kepada orang Yahudi atau Nasrani itu tidak termasuk dalam doa ya, tidak termasuk dalam doa khusus untuk mereka, doa kebaikan untuk mereka, maka tidak mengapa. Di antaranya adalah apa yang dituliskan oleh Rasulullah SAW kepada Heraklius dalam surat. Beliau SAW memerintahkan supaya ditulis di awal surat kepada Heraklius itu, salamun ala manittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang mau mengikuti petunjuk. Ini kan tidak ditujukan khusus kepada Heraklius ya. Tapi secara umum kalau Heraklius mau mengikuti petunjuk ya, maka dia akan mendapatkan keselamatan. Sehingga boleh mengucapkan salam kepada orang Yahudi atau Nasrani kalau lafal salamnya seperti ini. Kemudian juga Nabi SAW dalam surat yang lain menuliskan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, keselamatan atas kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Ya, ini kan tidak ditujukan kepada orang kafir, Yahudi atau Nasrani. Karena jelas mereka bukan hamba-hamba Allah yang beriman. Mereka bukan orang-orang saleh. Maka itu dibolehkan. Ya. Kemudian yang kedua, catatan beliau yang kedua, apabila orang Yahudi yang lebih dulu mengucapkan salam kepada kita, ya, Assalamualaikum, bolehkah kita menjawabnya? Ya. Bolehkah kita menjawabnya? Ini ada perbedaan para ulama. Ada perbedaan para ulama. Ya. Menurut Imam An-Nawawi,
menurut Imam An-Nawawi maka boleh menjawab tapi dengan wa'alaikum. Menurut Imam An-Nawawi rahimahullah boleh menjawab salam yang diucapkan oleh orang Yahudi atau Nasrani, assalamualaikum, dengan ucapan wa'alaikum. Ya, tapi Imam Ibnul Qayyim rahimahullah merinci. Kalau ucapan itu assalamualaikum maka boleh dijawab dengan wa'alaikumussalam. Rincian dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kalau kita sebagai seorang muslim mendengar ucapan salam dari seorang Yahudi dan Nasrani dan itu jelas assalamualaikum, keselamatan atas kalian, maka kita boleh menjawabnya dengan wa'alaikumussalam, keselamatan untuk kalian juga. Tapi kalau yang kita dengar seperti yang diucapkan oleh seorang Yahudi kepada Nabi SAW, assalamualaikum, kematian, kebinasaan atas kalian, maka kita menjawabnya dengan wa'alaikum. Ini rincian dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ya. Ini rincian dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Monggo mau ikut Imam Nawawi apa? Atau ikut Imam Ibnul Qayyim? Imam Nawawi secara umum, ya, secara umum. Pokoknya jawabannya wa'alaikum, tapi Ibnul Qayyim merinci. Ya. Apa yang diucapkan oleh orang Yahudi atau Nasrani itu? Kalau assalamualaikum, keselamatan, kita jawab wa'alaikumussalam boleh. Kalau ucapannya itu assalamualaikum, ya, kematian, kebinasaan, kecelakaan, maka kita jawab dengan wa'alaikum. Ya. Tapi sepertinya penulis di sini lebih memilih pendapat Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, karena ada rinciannya. Kemudian faedah yang ketiga, poin yang ketiga yang beliau sampaikan, kalau kondisinya sulit untuk tidak mengucapkan salam kepada mereka, karena mereka adalah bos, rekan kerja, atau orang-orang yang sangat berpengaruh dalam lingkungan kita, ya, dan kita punya hajat, ya, kebutuhan darurat kepada mereka. Ya, ini kan yang sering jadi dilema adalah ketika kita sebagai karyawan yang bekerja di sebuah kantor atau PT perusahaan, sedangkan bos kita Chinese misalnya, ya, yang mayoritas kan agamanya kalau tidak Nasrani ya Konghucu, ya, orang kafir. Ya. Apakah kita tetap tidak mengucapkan salam kepada mereka atau bagaimana? Kata beliau di sini, penulis Hafizullah menyebutkan kita boleh mengucapkan salam yang umum, misalnya selamat pagi. Selamat pagi, halo, atau yang semisalnya, itu dibolehkan. Tapi untuk mengucapkan assalamualaikum, jangan. Jelas ya? Ya, jadi ucapan salam yang biasa itu dibolehkan, ya, dibolehkan. Di sini juga beliau menyebutkan tentang hal ini. Ada faedah penting yang disebutkan oleh catatan penting dari pendapat Alqamah dan An-Nakhai yang disebutkan oleh Imam Ibn Taimiyah, juga disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dan disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab-kitab mereka. Boleh bagi kita mengucapkan salam assalamualaikum kepada orang Yahudi atau Nasrani dengan niatan engkau selamat dari gangguanku. Assalamualaikum, semoga engkau selamat dari gangguanku. Karena kita sebagai seorang muslim tidak luput dari perbuatan dosa. Kita tidak luput dari perbuatan zalim kepada orang lain. Maka ketika kita mengucapkan assalamualaikum kepada orang Yahudi dan Nasrani dengan niatan semoga engkau selamat dari gangguan saya, maka kata beliau tadi, ya, Imam Alqamah dan An-Nakhai, itu dibolehkan. Ya, mungkin kembali kepada hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wallahu taala a'lam. Sudah habis hadis ke-9. Insyaallah taala kita cukupkan sekian. Di pertemuan mendatang insyaallah taala akan kita mulai dari hadis yang ke-10. Berarti tentang salam berapa hadis di sini? Berapa? 3 ya. 7, 8, 9. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.